Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, silahkan berdoa dahulu. Ketua kelas dimohon untuk memimpinnya. Silahkan. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Bagaimana kabar hari ini? Sehat ya? Ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan memperhatikan protokol kesehatan. Ya. Sebelum pembelajaran hari ini, silakan bisa absen dahulu di link yang sudah saya share di Microsoft Teams. Sudah selesai ya? Oke, sudah. Selanjutnya, silakan anak-anak untuk mengerjakan lembar pretest yang sudah saya share juga di assessment Microsoft Teams. Sudah ya? Oke, sudah. Ya. Pada pertemuan kali ini, ya, kita akan membahas tentang perangkat lunak atau software. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang anatomi dan bagian-bagian perangkat keras komputer, hari ini kita akan belajar tentang perangkat lunak atau software, mulai dari menjelaskan dan menganalisis tentang software aplikasi serta menelaah jenis pendistribusian software berdasarkan bentuk dan fungsinya. Ya. Anak-anak bisa membayangkan bagaimana kalau di era sekarang ini ya, tidak ada komputer, dalam hal ini adalah nanti software aplikasinya, ya, pastinya akan mengganggu aktivitas manusia, apalagi dalam kondisi sekarang ini yang memaksa kita untuk belajar atau bekerja dari rumah, atau istilah lainnya adalah work from home ya, atau WFH, yang pastinya ini menggunakan komputer maupun handphone ya. Jadi dengan adanya komputer, pekerjaan kita akan menjadi mudah. Kita belajar tentang perangkat lunak atau software. Untuk kompetensi dasarnya ini adalah satu, menerapkan instalasi software aplikasi. Yang kedua, ini adalah menginstalasi software aplikasi. Untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya ini adalah satu, menganalisis tentang software aplikasi. Yang kedua, menganalisis jenis software aplikasi yang sering dipakai. Yang ketiga, menelaah jenis pendistribusian software. Selanjutnya adalah menginstalasi software aplikasi. Dan yang terakhir ini adalah mendemonstrasikan software aplikasi. Ya, tujuan pembelajaran melalui mengamati dan mengumpulkan data dari beberapa sumber di internet, peserta didik dapat menjelaskan dan menganalisis tentang software aplikasi dengan benar. Yang kedua, melalui tayangan video, peserta didik dapat menganalisis jenis software aplikasi yang sering dipakai dan penggunaannya dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi peserta didik dapat menelaah jenis pendistribusian software berdasarkan bentuk dan fungsi dengan percaya diri. Untuk menambah wawasan kalian, silahkan kalian bisa menyimak video berikut ini. Nah, sekarang kita akan belajar perangkat lunak ya, tapi yang jenisnya itu adalah aplikasi. Perangkat lunak aplikasi komputer. Apa yang dimaksud dengan aplikasi? Nah, yang kita bahas di sini nanti ada tiga, yaitu yang pertama tentu pengertian, kemudian yang kedua adalah kelompok aplikasi, dan yang ketiga adalah jenis aplikasi. Oke, pengertian dulu. Apa yang dimaksud dengan aplikasi? Dari bahasa aplikasi itu berasal dari kata application bahasa Inggris yang bentuk benda, yaitu bentuk benda dari kata kerja to apply yang dalam bahasa Indonesia berarti pengolah. Jadi menurut artinya aplikasi adalah
pengolah. Nah, secara istilah, aplikasi komputer adalah suatu subkelas perangkat lunak yang menggunakan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pemakai. Oke, yang perlu kita garis bawahi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pemakai. Sekarang untuk pengertian perangkat lunak atau software, ya. Pengertiannya adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras. Perangkat lunak dapat juga dikatakan sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan ke atau diproses oleh perangkat keras. Untuk B, tingkatan software, ya, perangkat lunak ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem operasi atau operating system. Yang kedua, program aplikasi atau application program. Yang ketiga adalah bahasa pemrograman. Ya, selesai. Demikian materi pembelajaran hari ini, ya, saya sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Apakah sudah ada gambaran tentang penjelasan materi perangkat lunak? Sudah. Sudah, oke. Ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada Pak, saya. Oke, silakan. Apa yang dinamakan dengan perangkat lunak atau software? Ya. Oke, pertanyaan yang bagus. Ya. Pengertian dari perangkat lunak atau software itu adalah program yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau yang menjembatani, ya, pengguna komputer atau user dengan perangkat keras. Bagaimana? Sudah jelas? Sudah Pak. Oke, ya. Untuk meningkatkan pemahaman materi kali ini, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 anak. Pembagian kelompok sudah saya tentukan dan dapat dilihat di segmen Microsoft Teams. Silahkan nanti kalian melaksanakan diskusi kelompok dengan sesuai kelompoknya masing-masing. Jadi, ya, setelah saya tutup ikon ini, kalian bisa langsung lihat dan kerjakan tugasnya. Nanti pada jam 12, kita ikon kembali untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian dan menutup pembelajaran hari ini. Perlu diketahui, nanti kelompok yang bagus dan baik dalam penyampaian presentasi dalam hal ini hasil diskusi kelompok akan mendapatkan apresiasi dan penambahan nilai dari saya. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya, baik. Jika sudah paham dan tidak ada yang tanyakan, maka saya tutup dahulu untuk Vicon kali ini. Nanti kita sambung lagi pada pukul 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Tugasnya sudah selesai ya? Sudah Pak. Oke, langsung saya ajak saja. Yang melakukan presentasi adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Kelompok yang lain, ya, silakan perhatikan dan nanti boleh bertanya jika ada yang mau ditanyakan. Kelompok 2 saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Satu, pengertian perangkat atau software adalah program yang interaksi atau yang menjembatani pengguna komputer user dengan perangkat keras. 2. Fungsi sistem operasi beserta contohnya. 1. Resource manager atau adalah pengelolaan sumber daya dan mengalokasikannya, misalnya memori, CPU, disk drive, dan perangkat lainnya. 2. Interface atau tatap muka, yaitu sebagai perantara antara pengguna dengan perangkat keras dengan menyediakan tampilan kepada pengguna yang lebih mudah dipahami dan bersahabat. 3. Jenis-jenis aplikasi komputer beserta kegunaannya. 1. Aplikasi perkantoran atau office, yaitu untuk menunjang tugas administratif perkantoran.
2. Aplikasi grafis untuk mendesain dan mengolah gambar atau foto. 3. Aplikasi multimedia untuk memutar file multimedia. 4. Aplikasi internet untuk mengakses beragam layanan internet. 5. Aplikasi game. Apakah ada yang mau ditanyakan atau mau menanggapi? Izin menanggapi, Pak. Oh ya, silakan. Hasil diskusi yang disampaikan kelompok 2 hampir sama dengan kelompok saya. Hanya saja soal nomor 2 kurang teliti pada bagian fungsi sistem operasi beserta contohnya, yaitu fungsi sebagai koordinator. Fungsi ini mengkoordinasi dan menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur dan proses secara beratur. Tadi yang fungsi sebagai koordinator belum disebutkan. Oh iya, terima kasih atas koreksinya. Ada lagi yang lain? Jika tidak ada, saya akhiri presentasi kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya presentasi dari kelompok 2. Minta tolong beri tepuk tangan apresiasi buat kelompok 2. Oke. Ya, baik anak-anak, setelah saya perhatikan ya, presentasi kalian, saya kira sudah pada paham dengan materi ini. Ya. Namun sebelumnya, saya ingin satu anak menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Silakan salah satu bisa menyampaikannya. Jawab, Pak. Oh ya, silakan. Program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras. Perangkat lunak dapat juga dikatakan sebagai penerjemah. Perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan ke atau diproses oleh perangkat keras. Ya, baik, benar sekali ya. Jadi perangkat lunak atau software itu adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras. Perangkat lunak dapat juga dikatakan sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan ke atau diproses oleh perangkat keras. Ya. Untuk mengetahui ketercapaian pemahaman kalian pada materi ini, silakan anak-anak mengerjakan post-test yang sudah saya share di assessment Microsoft Teams. Mana, sudah selesai? Ya. Untuk itu, saya cukupkan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar bersama tentang ini menginstalasi software. Ya, pesan saya, tetaplah berbuat baik walaupun cuma sedikit. Ya, selalu semangat belajar, dan yang terakhir adalah jaga selalu kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.